Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini marah katanya. Enggak, biar semangat Pak ya. Biar pengantin juga semangat. Jangan mentang-mentang belum ngopi Bapak ya. Semangat. Cuman MC aja saya lihat tadi udah ngopi itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati aparat pekon pemerintahan pokok atas, Bapak Pemangku, staf dan jajaran yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Akhirul Ulum, guru saya Bapak Ustaz Munawir SPD. Yang kami hormati Akhirul Kiram, saudara saya, Ustaz saya, guru saya Ustaz Herman Fauzi. Yang saya hormati para alim, para ulama yang senantiasa kami harapkan petuah, nasihat dan ilmunya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati sahibul hajat, Bapak Musiran keluarga besar. Yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar pihak desa yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa, pertama yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni untayan rasa syukur atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita semua, yang tak mampu kita untuk menghitungnya nikmat yang Allah berikan itu. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang pernah terlahir ke muka bumi ini, manusia termulia, yang paling sabar, yang paling baik akhlaknya, yang paling khusyuk dalam ibadahnya, manusia yang terjaga dari dosa, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, di mana sebuah majelis tidak ada pembacaan sholawat, maka itu seperti majelis bangkai. Maka bersama-sama sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, irfa'allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه شروري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca di awal kegiatan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan rahmatnya dan barokah dalam acara kita ini. Karena yakin dan percaya hadirin dimuliakan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, kata Rasulullah, tidaklah umatku bersalawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan nyawaku sehingga aku bisa menjawab salam dari umatnya. Maka yakin dan percaya hadirin dimuliakan Allah, ketika kita mengucapkan salam, maka Rasulullah hadir menjawab salam kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ada seorang sahabat penasaran, Rasul setelah beliau maaf buang air, ya, ditengoknya ada nggak? Ternyata nggak ada, nggak ada ampasnya. Itu bedanya kita dengan Rasul. Rasul itu basyarun lakal basyar, manusia wujudnya tapi bukan manusia biasa. Selain 4 sifat yang dimiliki oleh Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka Rasulullah juga punya sifat kemanusiaan. Itulah yang menyebabkan Rasul itu manusia biasa, yaitu sifat aradul basyariyah. Apa aradul basyariyah itu nanti ditanya ada Pak Ustaz Herman Fauzi kepada Ustaz Munawir. Aradul basyariyah ini sifat kemanusiaan, ya. Apa sifat kemanusiaan itu? Manusia itu kalau lapar dia makan, Rasulullah makan juga. Jangan dikira Rasul nggak makan. Cuman bedanya kalau Rasul makan kurma, kalau kita makan nasi, itu bedanya. Rasul, kita manusia biasa tidur, Rasulullah tidur juga. Manusia biasa menikah, maka Rasul pun menikah juga, ya. Maka hadirin dimuliakan Allah, sebenarnya itu ada sifat kemanusiaan, cuman tetap ada perbedaan antara kita dengan Rasulullah. Sebenarnya cuma sedikit bedanya. Apa bedanya itu? Kalau Rasul itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Sekarang ini makan terus Pak ya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Ustadz juga begitu nih, makan terus kerjaannya. Siang undangan ceramah tempat yang nikah, malam undangan marhabanan, nah makan terus.
Itu bedanya kita dengan Rasul. Kalau Rasul itu makannya sedikit, ya kalau kita tuh sedikit-sedikit makan. Rasul tidur, Ustaz tidur juga. Cuman bedanya kalau Rasul tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Itu bedanya. Kalau kita tidur dari jam 8 sampai jam 6 pagi, kadang subuh kelewat. Kalau Rasulullah tidurnya sebentar, karena di sepertiga malam Rasulullah itu selalu bangun, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membedakannya. Tapi sifat kemanusiaan pada umumnya Rasulullah sama seperti kita. Maka kata Rasulullah, ya, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Nanti COVID lagi, naudzubillah. Kalau udah sampai jodohnya jangan ditunda-tunda. Hadir ini coba di absen dulu. Jombloati hadir. Tolong diperhatikan hadis Rasulullah ini. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman ghaiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Aku juga, kata Rasulullah, menikah. Tadi duduk, sekarang berdiri. Ya. Kalau udah capek duduk kan berdiri, ya. Iya. Tapi gantian. Saya yang duduk, ibu, bapak yang berdiri. Nah. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Jangan sampai ada seorang pemuda, jangan sampai ada seorang pemudi di dalam hatinya terbesit, saya nggak bakal nikah sampai tua. Na'udzubillah, ya. Berubah mau. Ada yang namanya lesbi, kan gitu ya. Nah itu hati lah, browsing kalau di Google. Laki-laki suka dengan laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah menikah itu nanti dalam keterangan selanjutnya akan saya sampaikan kupas berkaitan dengan ayat Al-Quran Ar-Rum ayat 20. Ya. Ini kepada jomblo-jomblowati, kalau sudah siap calonnya jangan ditunda-tunda. Karena kata Rasulullah, setinggi apapun ilmumu, sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun kamu, kalau kamu tidak menikah, falaisa minni, kata Rasulullah, kamu bukan bagian dariku. Jadi kalau manusia itu seumur hidupnya berniat untuk tidak menikah, maka dia tidak akan diakui oleh umat Rasulullah Muhammad SAW. Tuh, perhatikan ini khusus jomblo-jombloan ini. Alhamdulillah ini Mas Ali ini sudah dapat, ya, sudah mengikuti sunnah Rasul, ya, sudah mengikuti sunnah Rasul, sudah menikah. Mudah-mudahan agamanya yang sebelumnya itu cuma 50%, ya, setelah dia menikah itu sama dengan dia mendownload lagi 50%-nya agamanya itu. Jadi sekarang 100%. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu setelah itu dengan siapa kita itu menikah? Mengikuti contoh Rasulullah SAW. Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, aku ciptakan pasanganmu, aku ciptakan istrimu, aku ciptakan suamimu dari jenis kamu sendiri. Jadi kita menikah itu harus dari sesama bangsa kita sendiri. Ciptakan istrimu, pasanganmu itu dari jenismu sendiri, dari manusia. Jangan juga kita menikah dengan siluman. Wah, menikah ada orang menikah dengan siluman ular. Orang menikah dengan siluman buaya. Sini bu, sini bu. Dan lain sebagainya. Ini aja. Nah itu bahaya. Kita menikah itu harus dari jenis kita sendiri, yaitu bangsa manusia. Coba Adinda Ali Maskur dilihat telapak kakinya Adik Nur itu napak apa enggak gitu. Kalau napak itu dia dari bangsa manusia. Napak kayaknya. Jadi kalau kan konon ceritanya kalau bukan bangsa manusia itu dia melayang jalannya gitu. Ya. Yang enggak melayang jalannya itu hanya di film.
film Indonesia suster ngesot itu nggak terbang ya. Siapa lagi? Pocong dia loncat. Yang mana kalau pocong itu ya di makam itu di gapura atau pintu makamnya itu ada portal, repot dia mau keluar. Maka kadang-kadang yang namanya makam itu dia nggak ditutup, nggak di portal, kasihan pocongnya nggak bisa keluar. Itu hanya ada di film, nggak ada di asli. Nah, hadirin dimuliakan Allah, apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan kita ini dari bangsa kita sendiri? Seorang perempuan, seorang istri di dalam kisah kita kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, itu istrinya itu nenek kita ibunda Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam ini di surga kesepian, jadi hanya dimulakan Allah, hidup kesepian itu nggak enak. Ini kemeluan hati. Hidup kesepian itu, hidup sendiri itu nggak enak ya. Kata lagu Roma kan begitu kan, nggak enak jadi bujangan itu kalau malam tidurnya sendiri ya, mata guling hanya sebagai teman ya. Nanti Mas Pul yang mainin itu ya, nggak enak. Dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga. Di surga ini kurang apa hadirin yang dimuliakan Allah? Di surga ini apa yang kita inginkan ada. Mau kolam susu ada, mau kolam madu ada. Maaf ini agak batuk biasa nih cuaca ya. Enggak juga nyuruh panitia ngambil minum, nggak usah. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa. Kalau kata Ustaz Ahyar itu, kalau batuk itu minumnya kalau di panggung jangan yang kopi dulu, yang putih dulu gitu. Nah, itu ketika Nabi Adam alaihissalam ciptakan di surga kurang apa? Mau susu ada, mau buah-buahan ada. Buah-buahan di surga itu beda dengan kita. Ini pohon alpukat ini musiman. Pada akhirnya sampai tua, dan ketika sudah tua sampai waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kehidupan manusia. Maka apabila kita sudah sampai ya di titik waktu yang memang harus kita melakukan sebuah perkara yang dinamakan dengan rumah tangga, maka kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah ada 3 perkara, ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. 3 perkara ini disejajarkan oleh Rasulullah ya, sehingga saking pentingnya sangat luar biasa. Yang pertama kata Rasulullah, sholat yang sudah sampai waktunya itu nggak boleh ditunda-tunda. Terdengar suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, tinggalkan pekerjaan kita, laksanakan sholat, tidak boleh ditunda-tunda. Yang kedua kata Rasulullah, yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksananya adalah jenazah atau mayat yang sudah siap penguburannya. Seorang manusia meninggal lalu penguburannya sudah siap, jangan ditunda-tunda ya. Yang ketiga kata Rasulullah, yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya adalah seorang anak gadis ya, atau seseorang yang sudah siap calon pendamping hidupnya, itu nggak boleh ditunda-tunda. Bapak ibu ya, kalau anaknya dilihat sudah ada yang suka, sering senyum-senyum sendiri kalau WA gitu kan, sering mojok sendiri ketika WA atau teleponan, ditanya baik-baik, nah teleponan sama siapa? Sama temen Pak. Itu saja. Ini kalau sudah dewasa, kalau sekolah jangan. Kalau masih sekolah tegaskan, sekarang waktunya sekolah yang benar. Silakan sekolah ya, yang benar sekolah sampai selesai, sampai tamat. Kejar cita-citamu dulu, karena bukan apa-apa ya. Kita itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sering nungguin jodoh orang. Dari SMP, SMA, kuliah ditungguin tuh jodoh orang, ketika lulus kuliah nikah sama orang lain. Sakitnya tuh di sini. Enggak di sana. Sakitnya tuh di sini. Maka saya juga sering tegaskan kepada anak-anak, kepada anak-anak sekolah ya, anak-anak SMP itu ya kan mulai anak-anak SMP itu mulai senang dengan lawan jenis, masa-masa katanya cinta petek itu, cinta monyet katanya begitu. Saya tegaskan, nah
Kalian sekarang masanya sekolah, sekolah yang benar. Jangan takut nggak dapet jodoh. Ya, Pak, nanti kan kalau nggak ditungguin diambil sama orang. Jodoh itu nak, ya ini kembali di dalam pelajarannya ada kita rukun iman. Ada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar. Itu anak panitia. Masuk baik. Beriman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar ini dalam keseharian kita disebut dengan takdir. Oh, sudah takdir kamu mau begitu, sudah takdirlah kamu mau begitu. Mas Muslimin sudah takdir dia dapat jodohnya orang Lombok. Saya sudah takdir sekampung dapatnya, dengan cari jodohnya jauh gitu kan. Ternyata jodohnya satu kampung Bobo Perahu juga kan. Ya. Termasuk Mas Ali ini juga sudah takdir Allah. Cuma memang takdir itu hanya dimuliakan Allah. Bicara tentang takdir, takdir itu terbagi 2. Ada yang dinamakan dengan takdir mu'allaq, ada yang takdir mubrom namanya. Apa itu Pak Ustaz? Mungkin ompanya bisnis pun aku ini takdir mu'allaq, takdir mubrom. Pandai itu takdir, sepengetahuanku takdir. Ya takdir ya takdir ya. Kamu meninggal ya takdir, kamu ya keinjek ayam ya takdir ya. Apa takdir mu'allaq, apa takdir mubrom? Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Apa itu Pak Ustaz? Seperti ajal kita, umur kita mau berapa tahun itu nggak bisa dirubah. Jenis kelamin nggak bisa dirubah, jodoh kita nggak bisa dirubah. Ustaz, jenis kelamin kan ada yang operasi plastik itu. Bunda Dorce itu dari laki-laki berubah jadi perempuan. Terus cinta lalu katanya itu ya. Saya agak kurang paham. Itu berubah dari laki-laki bisa cantik seperti itu. Secara fisik, secara casing, ya, itu dia bisa berubah. Tapi apa dia bisa punya anak? Nggak bisa, karena apa? Dia tidak punya rahim. Yang punya rahim hanya perempuan. Nggak bisa berubah. Ajal nggak bisa dirubah. Itu takdir mubrom. Bagaimanapun kita ingin mati sekarang ini, ya, bagaimanapun kita ingin meninggal sekarang ini, kalau belum waktunya nggak bisa. Coba kalau nggak percaya, naik ke pohon, loncat. Ya, jangan. Saya sempat tertawa gitu dengar cerita teman. Ada teman cerita begini, Ustaz, di kampung saya kemarin ada orang meninggal, ya. Ada orang meninggal karena bunuh diri. Bunuh dirinya gantung diri di pohon alpukat. Jangan-jangan yang ini pohon? Enggak ya? Lalu saya bilang, wah itu mungkin dan memang jalannya takdirnya beliau meninggal seperti itu. Tapi Pak Ustaz, memang awalnya dia sudah 2 kali percobaan. Oh, berarti memang dia sudah niat meninggalnya seperti itu. Percobaan pertama dia katanya bunuh diri, dia nancepin pisau ke perut, ya. Gagangnya balik, pisaunya tinggal. Operasi habis 18 juta, meninggal? Enggak, belum waktunya. Yang kedua kali minum racun rumput, meninggal? Enggak, karena belum waktunya. Yang ketiga dia gantung diri. Saya bilang jangan-jangan putus itu talinya. Enggak, dia siapin. Itu nggak bisa dirubah. Walau bagaimanapun kita mau meninggal sekarang, kalau belum waktunya nggak bisa. Sebanyak apapun orang yang kemarin katanya kena COVID dan lain sebagainya, kalau belum waktunya meninggal, buktinya kita ini alhamdulillah masih hidup. Karena ajal itu urusan Allah, dia takdirnya takdir mubrom, nggak bisa dirubah. Bapak turun mesin, sudah punya anak 1, ya. Setelah punya anak 1, belum nggak lama dari itu punya anak yang kedua, hingga badannya yang tadinya langsing berubah jadi langsing. Itu yang tadi kulitnya licin jadi mengkerut. Itu pasti terjadi. Kalau kita menikah karena kecantikannya, maka kita akan kecewa, ya. Apalagi kalau nggak pakai skincare, kata orang sekarang tuh, lu habis skincare, berdarah kata kita, ya, foundation segala macam dipakai, ya, gitu ya. Apalagi kalau nggak perawatan, secantik apapun, ya, kalau nggak perawatan, nggak dijaga, seiring usia itu akan berubah.
ya, tidak akan abadi. Maka kita akan menyesal kalau kita menikahi seseorang, menikahi perempuan karena kecantikannya. Begitu Mas Ali. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, kalau kamu menikahi seorang wanita itu, ya, karena harta, ya, ingatlah sebenarnya pun apa hartanya si anak perempuan itu harta bapaknya. Kalaupun dia punya harta itu akan habis. Kalau kita tidak bisa membawa diri, kalau kita tidak mensyukurinya. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau kamu menikahi karena keturunannya, maka keturunan pun akan habis. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita, wabil khusus kepada yang belum jombloan dan jombloan, kalau memilih seorang pendamping hidup itu lidiniha, karena agamanya. Ustaz, ya susah tuh kalau mau cari yang karena agamanya. Harus nyarinya ke pondok pesantren, nyarinya pas lagi pengajian. Sekarang kan pengajian dibatasi Pak Ustaz, paling ketemunya lagi apa? Lagi acara festival, lagi acara dangdutan, lagi acara. Lo nyarinya, lo nyari yang benar gitu. Ya namanya kita hidup itu boleh milih, ya, walaupun sudah Allah tentukan. Ya. Pilihlah karena agamanya. Minimal, ya, seorang suami, seorang perempuan itu dia sholatnya nggak usah disuruh-suruh lagi, ya, nggak usah disuruh-suruh lagi, karena laki-laki itu pasti dia lebih sering jarang di rumah. Jarang di rumah bukan apa-apa, karena dia bekerja mencari nafkah. Maka insya Allah kalau kamu menikah karena agamanya, seorang perempuan yang baik, ibadahnya dia terjaga, bisa menjaga kehormatan suaminya, bisa menjaga kehormatan dirinya, anak-anaknya dan keluarganya, maka kata Rasulullah SAW, kalau dia tidak punya harta maka akan Allah berikan harta. Apabila dia tidak cantik maka akan Allah cantikkan, ya. Apabila dia bukan dari keturunan bangsawan, raja dan sebagainya, maka Allah akan jadikan keturunan yang baik. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah bagaimana kriteria kita memilih. Mudah-mudahan pilihan dari Mas Ali dan pilihan dari Mbak Nuri ini tidak meleset, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pasangan yang subhanallah nanti akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa saling mengingatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang menikah ini litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung merasa tenang, karena seorang yang sudah mendapatkan jodohnya, dia sudah tenang hidupnya, selesai satu masalah kehidupannya. Coba kalau Mas Ali misalnya belum punya jodoh, belum dapat jodoh, masih lirik kanan, lirik kiri, ya, dapat yang satu ini, ternyata temennya lebih cantik, nah, ya. Tapi ketika sudah menikah, sudah mendapatkan, maka akan mendundukkan nafsunya, dia sudah mendapatkan yang halal, akan lebih tenang, akan lebih fokus dalam menjalani kehidupan, mengejar yang lain, udah nggak mikirin nikah lagi, karena sudah dapat tuh, tinggal memikirkan bagaimana kelangsungan hidup selanjutnya. Sedangkan jombloan yang belum nikah, coba masih bingung, dia mulai dari koleksi dulu. Setelah dia koleksi dari si A, si B, si C gitu kan, lalu dia koreksi. Setelah koreksi baru dia resepsi. Masih dia panjang perjalanannya. Sedangkan Mas Ali selesai satu permasalahan hidup. Litaskunu ilaiha, menjadi ketenangan, Anda menjadi tentram, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan mawaddah, rasa cinta kasih sayang di antara keduanya, cinta dan kasih sayang. Saya yakin dan percaya Mas Ali mau menikah dengan Mbak Nuri ini karena cinta. Benar nggak Mas? Cinta nggak? Coba tanya, coba dilihat dadanya, cinta nggak? Masya Allah, Selasa muda lagi Kak ya. Selamat datang guru saya, Ustaz saya, Ustaz Abdul Ghani, Haji Aslamur sekali. Silakan duduk. Izin ini junior ini dulu di atas. Nanti Pak Haji. Saya yakin ya, waja'ala bainakum mawaddah, katanya, kata Allah itu dijadikan rasa cinta di antara kalian berdua. Mbak Nuri, coba lihat Mas Ali, ya, cinta nggak soal Mas Ali?
Masya Allah, ibu-ibu di belakang senyum-senyum, terasa muda lagi. Yang jomblo hati itu, ya. Jadi bilang bos. Alhamdulillah, ditumbuhkan rasa cinta. Namun adinda berdua, yang namanya rasa cinta itu tidak selamanya. Karena mungkin sekarang lagi awal, lagi cinta-cintanya, lagi kasmaran-kasmarannya. Oh, kemana pergi diikuti, kemana pergi, dia hati-hati ya mas, hati-hati ya. Kan begitu kalau pengantin baru kan seperti itu ya. Belum kok dia nyuruh sudah ditawarin, mas mau minum apa ya, gitu. Begitu datang, mas mau mandi dulu, mau minum dulu apa mau bobok dulu. Walaman itu kalau awal itu ya, itu awal-awal seperti itu, lagi kasmarannya. Ini rasa cintanya lagi gede-gede, rasa cintanya ya. Jalan dituntun, mau ada tunggu, hati-hati nanti kesandung jatuh, itu lagi kasmarannya. Tapi nanti adinda ketika sudah punya anak satu, dan saya berharap jangan lupa sudah mulai punya anak satu ya, bapaknya gendong anaknya karena pergi gitu kan, enggak, dia lihatin lagi tuh si istrinya begitu kesandung, matamu di mana ya? Allahu Akbar. Itu akan sedikit berkurang terbagi dengan anak. Lebih sayang anak apa lebih sayang istri? Sayang anak, sayang istri. Oh betul, jawaban bapak betul. Karena kalau sayang istri, kalau lebih sayang anak itu bahaya, kan? Karena kalau anaknya digendong, dipangku oleh orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau istrinya dipangku oleh orang lain, bolong-bolong. Lebih sayang istri. Itu kalau awal-awal adinda. Maka Allah sudah menyampaikan bahwa rasa cinta ini tidak selamanya besar, rasa cinta ini tidak selamanya yang namanya kasmaran. Nanti kita juga diberikan oleh Allah itu yang namanya warahmat, kasih sayang. Coba sekarang ya, kalau sudah tua ya, tidur bareng, mungkin kalau dulu tidur barengnya gitu ya, yang gitulah gitu ya. Itu jangan disebutkan, itu rahasia berdua. Kalau sudah tua, mana ya bapakmu, mana belum pulang, kasihan ya. Nah, rasa kasihan itu walaupun mungkin tidak segagah dulu ya, karena manusia ini ya, orang di dalam rumah tangga ini lain-lain. Ada yang namanya pandangan hidup, ada namanya pegangan hidup, ada namanya kenangan hidup. Itu sesuai dengan fase. Kalau yang namanya pandangan hidup itu begitu dipandang sudah hidup. Ya, ada pegangan hidup, dia hidup harus dipegang dulu. Ada namanya perjuangan hidup, berjuang untuk hidup itu. Dan yang terakhir ada kenangan hidup, punya kenangan bahwa ternyata pernah hidup. Silakan jabarkan sendiri. Panjang kalau dijabarkan. 7 menit lagi, tenang adinda, 7 menit lagi ya. Maka Allah jadikan selain dari mawaddah, maka warahmah, kasih sayang. Maka bersyukur alhamdulillah adinda yang dimuliakan Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pertama menciptakan kita dari jenis kita sendiri. Lalu Allah menjadikan pasangan kita itu untuk apa? Supaya kita tentram, tenang dalam hidup. Allah ciptakan rasa cinta di antara kita, lalu Allah ciptakan rasa kasih sayang di antara kita, sehingga tertanam sampai tua, tertanam insya Allah mudah-mudahan sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adinda berdua, sebagai nasihat dari pernikahan ini ya, sedikit lagi saya tambahkan. Yang pertama, kalau kalian saat ini menikah ya, menikah niatnya mungkin karena tadi itu, entah karena kecantikannya, entah karena hartanya, entah karena keturunannya, maka luruskanlah niat kalian itu. Menikah niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqsudi ya, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya. Luruskan niatnya bahwa saya menikah ini ibadah lillahi ta'ala ya.
Setelah niat kita menikah ibadah, maka sertai setiap gerak-gerik kita, kegiatan kita itu ditingkatkan nilai ibadahnya, dimasukkan nilai agama, nilai ibadah dalam kehidupan kita. Yang mungkin tadinya sebelum menikah sholatnya masih bolong-bolong, zuhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak, dan lain sebagainya, maka setelah menikah, ingat adinda, agamamu sudah 100. Tadinya baru 50, di-download lagi 50, maka jadi 100. Maka jangan sia-siakan, jadikan pernikahan itu ladang ibadah kalian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling mengingatkan dalam ketakwaan, ingatkan. Karena khusus ini untuk laki-laki kita, Mas Ali, ya, ini kesempatan ini ngomong. Itu kata Pak D tadi, itu kesempatan. Kalau enggak sekarang, kapan lagi makan, kapan lagi makam, siapa lagi? Ya. Lanjutkan. Ya. Karena bagi kita laki-laki ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kita jangan melihat tuh camat pimpin kecamatan, tuh bupati pimpinan kabupaten, tuh gubernur pimpinan provinsi, tuh presiden negara. Kita di rumah tangga sebagai laki-laki itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kalau dulu sebelum Adinda Nuri ini menikah, maka tanggung jawab kedua orang tuanya. Dia nggak makan, dia nggak punya pakaian, dia nggak sekolah, dia nggak sholat, dia nggak ngaji, dia nggak ibadah, itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi setelah saya nikahkan anak saya kepada engkau, Ali Maskur, dengan mas kawin sekian halal, dan Anda terima, maka tanggung jawab dari orang tuanya sepenuhnya telah diberikan ke pundakmu, wahai Adinda Ali Maskur. Jadi kalau nanti Adinda Nuri ini nggak sholat, dia nggak sholat, kamu lagi halangan Mas Abdul. Halangan, bukan halangan, jangan dipaksa, dosa. Ya, kalau lagi halangan. Kalau dilihat Adinda Nuri ini tidak sholat, diingatkan, sholat dulu. Lebih bagus lagi, yuk kita sholat dulu berjamaah. Usahakan dalam keluarga itu, walaupun mungkin nggak 5 waktu berjamaah, ada salah satu waktu yang kalian berjamaah, misal maghrib. Ya, Adindanya di belakang, Mas Ali di depan, ya, berjamaah, Allahu Akbar. Jangan yang panjang-panjang suratnya, ya, sebisanya, nggak apa-apa. Ustaz, saya biasa ngimamin tapi zuhur asar nggak ada suaranya, kan gitu. Ya. Di rumah nggak apa-apa, belajar. Yang namanya belajar itu tidak ada batasan, ya. Bareng-bareng belajar. Karena saya yakin, ya, di antara mereka berdua, kita semua yang menikah ini nggak ada yang sama-sama sempurna. Kita menikah itu bukan karena sama-sama sempurna, tapi untuk mengisi kekurangan satu sama lain. Karena pasti di antara satu dan lainnya itu ada kekurangan yang saling melengkapi. Seperti itu. Laksanakanlah sholat, ya. Setelah sholat maka angkatlah tangan, bareng-bareng berdoa, ya Allah, bimbinglah senantiasa kami untuk menghadapi atau menjalani pernikahan ini sesuai dengan syariat-Mu. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk mencari rezeki yang halal, banyak, baik, barokah. Anugerahkanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. Angkat tangannya berdua, bareng-bareng berdoa. Nikmat Adinda, ya. Sama-sama ibadah bareng-bareng itu sangat nikmat, ya. Saling mengingatkan, ya. Sekarang sudah tanggung jawab Adinda Ali. Sholatnya, ibadahnya, termasuk makan, minum, pakaian dan lain sebagainya, itu sudah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki, seorang suami. Maka perlakukanlah istri dengan baik, penuhi kebutuhannya semampu kita, berusaha semaksimal mungkin, minta doanya dari orang tua, dari kerabat, ya, dari istri juga untuk usaha, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal. Tugas suami ini berat. Kalau di dalam agama, nyuci piring, nyuci baju, masak, ya, cari nafkah, itu tugas suami. Berat suami ini, kan? Perempuan itu apa, Pak? Perempuan itu cuma satu tugasnya, kewajiban cuma satu, taat kepada suami. Kata suami, Dek, cuci piring wajib, Dek, cuci baju, Dek, masak, masak.
Itu suami berat ya Mas Ali ya, berat, harus tugasnya masak, cuci piring, cari nafkah gitu kan. Perempuan cuma satu, yaitu taat kepada suami. Kalau kata suami dia masak ya masak, dia cuci piring gitu. Tapi yang enak bareng-bareng, insya Allah bareng-bareng. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, luruskan niat kalian ya. Lalu yang kedua, tingkatkan keimanan ketakwaan kalian dalam kehidupan ya. Sama dengan yang disampaikan oleh dari Bapak Besan tadi, betul itu harus diingatkan. Terkadang banyak penceramah ataupun mungkin dari pihak yang menikahkan lupa menyampaikan ya. Tapi saya yakin kalau Mas Ali ini yang ngajinya sama dengan guru kita di sini ya, almarhum Kiai Haji Muhammad Taufik Alhamdulillah insya Allah sudah diajarin dulu ya. Karena apa? Ya karena itu bahaya. Banyak di antara orang menikah ya, dia bukan lupa, mungkin karena ketidaktahuan. Yang namanya mandi mungkin mandi saja, yang dimaksud mandi mungkin menurut dia mandi basah saja, padahal antara mandi biasa dengan mandi wajib itu berbeda. Apa perbedaannya? Bedanya harus baca nih, baik dijaharkan ataupun disirkan. Bagaimana mandi wajib? Begitu maaf telah kita melaksanakan hubungan suami istri, kalau sanggup mandi malam itu ya mandi malam itu. Karena apa? Kita nggak tahu umur kita ini sampai pagi atau tidak. Kalau tidak sanggup, minimal kita berwudu sebelum tidur, berwudu. Tapi alangkah baiknya kita kalau sanggup mandi dingin. Kalau Ustaz di luar ini ya itu masalahnya. Lalu bagaimana mandinya? Sunnah mandi wajib itu pertama itu wudu dulu. Pak Ustaz, kan nggak sah kita wudu karena kita punya hadas besar. Bukan masalah sah atau tidaknya, itu ketaatannya yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Dan juga untuk kita di liwa ini ya, keistimewaannya ketika kita sebelum mandi wajib kita wudu dulu, maka nanti akan aman. Kita sudah menyesuaikan tubuh kita. Wudu dulu, setelah wudu maka mandi wajib. Mandi guyur dari atas rambut, ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardabillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah, fardu karena Allah ta'ala. Mandi jangan lupa, karena kalau kita tidak mandi wajib, kemana kita pergi, kita dalam keadaan junub, maka malaikat rahmat ini nggak mau ikut dengan kita ya, sehingga kemana-mana kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Nah, belajar. Kalau belum tahu maka belajar, bertanya, silakan bertanya kepada orang-orang tua kita. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Herman, ada Ustaz Munawir, dan orang-orang tua kita yang sudah duluan. Di situ punya lupa Pak Ustaz baca doa di mandi ya. Nah, itu ya. Tingkatkan keimanan kalian setelah menikah, karena menikah adalah ladang amal bagi kita. Seorang laki-laki mencari nafkah, niat lillahi ta'ala menafkahi anak dan istrinya, maka akan menjadi amal ibadah. Seorang perempuan di rumah, dia masak, dia nyuci piring, dia ngurusin anak dan lain sebagainya lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi ladang amal yang luar biasa. Yang penting ikhlas itu ya. Setelah itu apa adanya sekalian dimuliakan Allah, di dalam rumah tangga ini ya, pasti kita akan menemukan yang namanya halangan rintangan. Maka kalian harus siapkan kesabaran yang luar biasa. Sabar. Karena apa? Ketika mungkin pas perkenalan, ta'aruf, sebelum menikah, yang terlihat dari pasangan kita itu yang baik-baiknya saja, yang manis-manisnya saja. Betul apa enggak, Bu? Betul. Yang manis-manisnya saja. Mungkin pernah diajak makan bareng, ternyata makannya sedikit. Makan juga kayaknya malu-malu. Ketika sudah menikah ketahuan ternyata makannya banyak. Iya. Sebelum menikah kita nggak tahu kalau dia tidurnya ternyata sangkanya tidurnya diam, ternyata tidurnya gegar muter gitu kan, tadinya kepala jadi kaki. Kita nggak tahu ternyata misalnya Mas Ali itu ngorok, Adinda Nuri ternyata gitu. Tadinya kan nggak tahu, itu bakal terbuka. Hal-hal yang tadinya kita tidak tahu akan terbuka. Karena yang namanya menikah itu menyatukan dua kepribadian, dua kebiasaan yang berbeda.
Masalah gulai, masalah sayur aja itu bisa berantem kalau nggak sabar. Ya, nyayur nih, Adinda Ali misalnya kan, dari nyari bahan bonsai. Hasil. Promosi. Ya bukan apa-apa. Ya tolonglah subscribe dulu, kita like dan share. Saya bangga dan mulia, mantap. Ya, dari nyari bahan bonsai dapat gori, angkat gori. Sampai rumah ya tolong sayurin. Nah ini masalah gori aja itu beda itu. Mungkin Mas Ali ini senangnya santan, ya. Sedangkan Mbak Nur ini senangnya dicincang kecil gitu, ditumis, dipedesin. Ini kalau nggak sabar itu sebenarnya kan saya yang nyariin, tapi kan saya yang masak, saya yang nyari. Ya udah kamu pulang sama Mbak kamu. Repot kalau nggak sabar. Bagaimana caranya Ustadz? Dibagi dua, hari ini yang satu di sayur, yang sebelahnya besoknya di. Masalah bikin air juga kalau nggak sabar, ya itu bakal ribut berantem. Karena apa? Mungkin yang satu sukanya air putih aja, yang satunya teh. Ya, kayak air putih ini nih. Jangan lupa kalau air putih ini kalau kita minum baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum begini. Minum jangan berdiri. Udahnya baca Alhamdulillah. Masalah air itu ya. Gak sadar minum untuk kadang Pak Ustaz. Iya. Ya. Masalah air juga mungkin bikin air Mas Ali biasa ngopinya mungkin agak pahit. Dibikinin sama Denul ini agak manis. Itu bisa berantem kalau nggak sabar. Dan banyak hal-hal lain Adinda yang bakal kalian temukan nanti. Maka siapkan kesabaran kalian. Sabar. Kalau yang satu yang suami lagi marah, yang istri sabar. Begitu pun sebaliknya. Kalau ketika terjadi masalah sama-sama nggak sabar, sama-sama keras, seperti api disiram bensin, udah maka sabar. Yang ketiga, syukur. Syukurilah apa yang kalian dapatkan dalam kehidupan. Qanaah. Seberapapun hasil atau penghasilan Mas Ali, Mbak Nuri, disyukuri, digunakan sebaik-baiknya, ya. Karena apa? Letak rasa syukur, rasa cukup itu di dalam hati kita, ya. Karena kalau letak rasa cukup itu di tangan kita, di lidah kita, nggak ada cukupnya. Manusia itu nggak ada cukupnya. Karena apa? Kadang perempuan, kadang begitu, ya. Dikasih 1.000 cemberut, dikasih 100.000 cemberut, ya. Dikasih 1 juta cemberut. Kamu ternyata dari lahir dia memang cemberut, gitu. Ya, gitu. Jangan sampai Adinda Nuri ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, insya Allah. Maka itu syukuri ya apa yang sudah kalian dapatkan. Termasuk Adinda, syukuri bahwa bersyukur kepada Allah. Mas Ali mendapatkan jodoh Mbak Nuri mendapatkan Mbak Ali. Begitupun mendapatkan orang tua, ya. Dan syukuri apa yang dilakukan oleh orang tua. Sebagaimana apapun acara kegiatan yang dilakukan oleh orang tua, syukuri. Itu bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada kita. Bahkan mungkin kalau kita kembalikan Adinda berdua, orang tua yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita sampai saat ini, belum sempat mungkin kita membahagiakan mereka, kita sudah punya kehidupan sendiri. Maka terakhir pesan saya kepada Adinda berdua, jangan lupakan orang tua. Walaupun kalian mungkin sudah hidup berpisah nanti dari orang tua, jangan lupakan orang tua, ya. Dan jangan membeda-bedakan orang tua. Kadang kita kan enggak. Begitu ibu kita datang dipotongin ayam, begitu mertua datang, udah nah, mak mau potong, udah sama tempe aja. Jangan dibedakan. Karena dalam agama itu namanya mertua itu hanya istilah, betul kata Allah. Sehingga ketika kita sudah berwudu, sudah jadi mahram kita, seorang menantu bersentuhan dengan mertuanya, ya, dia tidak batal. Tapi jangan berlebihan, itu jangan berlebihan. Itu saking wajibnya kita menghormati orang tua dan mertua, saking pentingnya kita tidak membeda-bedakan antara orang tua dan mertua. Itu sampaikan di dalam agama. Maka yang dimuliakan Allah, ya, jangan lupa tetap hormati, hargai, doakan kedua orang tuanya, kunjungi, ya,
supaya apa? Supaya bakti kita kepada orang tua itu tidak putus, dan itulah yang akan membawa keberkahan kita dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian adinda Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah dapat saya sampaikan. Mungkin banyak yang salah, banyak yang khilaf dan saya sampaikan, karena saya percaya dan yakin, saya menyadari bahwa saya juga tidak banyak berpengalaman di dalam hal ini, tidak pandai dalam menyampaikan hal ini, tapi itulah yang mungkin Allah titipkan kepada saya untuk disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk jamaah sekalian, mobil khusus Anda berdua. Apabila ada yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.